Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu sosial linguistik Ibu Jatut Yoga Prameswari MPD dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Viani yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi hakikat dan konsep dasar sosial linguistik. Adapun anggota kelompok 1 yaitu saya sendiri, Viani Suci Rahmawati dengan NPM 2021-21500-248. Selanjutnya ada Yana Sumantri dengan NPM 2021-21500-226. Selanjutnya ada Ranti dengan NPM 2021-21500-238. Selanjutnya ada Michael Celiadi dengan NPM 2021-21500-269. Selanjutnya ada Hodijah dengan NPM 2021-21500-267. Yang terakhir ada Nurul Halimatul Hikmah dengan NPM 2021-21500-219. Baik teman-teman, berikut latar belakang materi yang akan kami bawakan. Baik teman-teman, berikut materi yang akan kami bawakan. Yang pertama itu ada definisi sosial linguistik, ada permasalahan dalam sosial linguistik dan kegunaan sosial linguistik. Yang terakhir ada kedudukan linguistik di antara ilmu linguistik lainnya. Definisi sosiolinguistik. Sosiolinguistik merupakan ilmu antardisiplin antara sosiologi dan linguistik. Hayren Agustin tahun 2010 menjelaskan bahwa untuk memahami sosiolinguistik perlu dipahami terlebih dahulu sosiologi dan linguistik itu. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari manusia di dalam masyarakat, menyangkut di dalamnya mengenai proses interaksi sosial manusia di dalam masyarakat. Sementara itu, linguistik adalah bidang ilmu yang mempelajari bahasa. Linguistik mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Sosiolinguistik menurut beberapa para ahli. 1. Suemarsono 2012 halaman 1 mendefinisikan sosiolinguistik sebagai kajian tentang bahasa yang dikaitkan dengan kondisi masyarakat. 2. Sosiolinguistik menurut Krida Laksana 1978. Sosiolinguistik sebagai ilmu yang mempelajari ciri dan berbagai variasi bahasa, serta hubungannya di antara para bahasawan dengan ciri fungsi variasi bahasa itu di dalam suatu masyarakat. 3. Menurut Nababan 1984, sosiolinguistik merupakan pengkajian bahasa dengan dimensi kemasyarakatan. 2. Permasalahan dalam sosiolinguistik. Pengkajian terhadap bahasa kaitannya dengan masyarakat yang menggunakan bahasa tertentu telah banyak dilakukan oleh para ahli. Akan tetapi, masalah-masalah yang muncul masih sangat kompleks, sehingga pengkajian bahasa yang bersifat antardisipliner masih perlu untuk dilanjutkan, guna melengkapi hasil pengkajian yang sudah ada. Masalah-masalah sosiolinguistik yang dirasa perlu untuk dikaji adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada identitas sosial dari penutur titik. Dimaksud dengan masalah identitas sosial dari penutur adalah antara lain dapat diketahui dari pertanyaan apa dan siapa penutur tersebut. Yang kedua, ada identitas sosial dari pendengar. Dimaksud bahwa kita harus melihat identitas sosial dari pendengar tertentu harus dilihat dari pihak penutur adalah bahwa identitas pendengar itu pun dapat berupa anggota. Yang ketiga, lingkungan sosial tempat peristiwa tutur terjadi. Lingkungan sosial tempat peristiwa tutur terjadi dapat berupa ruang keluarga di dalam sebuah rumah tangga, di dalam masjid, dan di lapangan sepak bola. Yang keempat, ada analisis diakronik dan sinkronik dari dialek sosial. Dimaksud dengan analisis diakronik dan sinkronik dari dialek-dialek sosial berupa deskripsi pola-pola dialek-dialek sosial itu. Lanjut, yang kelima, penilaian sosial yang berbeda oleh penutur terhadap bentuk perilaku ujaran. Penilaian sosial yang berbeda oleh penutur terhadap bentuk-bentuk perilaku ujaran adalah bahwa setiap penutur tentunya mempunyai kelas sosial tertentu di dalam masyarakat. Yang keenam, ada tingkatan variasi atau linguistik. Tingkatan sehubungan dengan heterogennya anggota suatu masyarakat, tutut adanya berbagi fungsi sosial dan politik bahasa, serta adanya tingkat kesempurnaan kode.
Yang ketujuh, penerapan praktis dari penelitian sosiolinguistik. Penerapan praktis dari penelitian sosiolinguistik adalah merupakan topik yang membicarakan kegunaan penelitian sosiolinguistik untuk mengatasi masalah-masalah praktis dalam masyarakat. Selanjutnya, kegunaan sosiolinguistik. Setiap bidang ilmu tentu mempunyai kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan sosiolinguistik. Kegunaan sosiolinguistik bagi kehidupan sehari-hari sangat banyak, sebab bahasa sebagai alat komunikasi verbal manusia tentunya mempunyai aturan-aturan tertentu. Dalam penggunaannya, sosiolinguistik memberikan pengetahuan bagaimana menggunakan bahasa itu dalam aspek atau segi sosial tertentu. Sosiolinguistik akan memberikan pedoman kepada kita dalam berkomunikasi dengan menunjukkan bahasa, ragam bahasa, atau gaya bahasa. Apa yang harus kita gunakan jika kita berbicara dengan orang tertentu? Bahasa dalam sosiolinguistik tidak hanya dipandang sebagai struktur saja, tetapi juga sebagai sistem sosial, sistem komunikasi, dan bagian dari kebudayaan masyarakat tertentu. Dalam pengajaran bahasa di sekolah, sosiolinguistik juga mempunyai peran yang sangat besar. Misalnya, kajian kita terhadap bahasa secara internal yang akan menghasilkan perlian-perlian bahasa secara objektif, deskriptif, dalam wujud berbentuk sebuah buku tata bahasa. Oke, baik. Kita masuk ke dalam bab kedudukan linguistik di antara ilmu linguistik lainnya. Seperti yang sama-sama kita ketahui, linguistik adalah ilmu tentang bahasa atau ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya. Atau lebih tepatnya lagi, seperti yang dikatakan Martinet tahun 1987, telah ilmiah mengenai bahasa manusia. Kedudukan linguistik di antara ilmu linguistik lainnya adalah sebagai pencetus ataupun yang melahirkan ilmu-ilmu linguistik atau subdisiplin linguistik lainnya. Linguistik melahirkan dua subdisiplin, yaitu linguistik mikro dan linguistik makro. Dalam linguistik mikro ada beberapa subdisiplin, yaitu fonologi, ilmu yang menyelidiki tentang bahasa dan bunyi. Selanjutnya ada morfologi, ilmu yang menyelidiki tentang kata, yaitu atau morfem. Selanjutnya ada sintaksis, ilmu yang menyelidiki tentang satuan-satuan kata. Ada semantik, ilmu yang menyelidiki makna bahasa. Ada leksikologi, ilmu yang menyelidiki leksikon atau kosakata. Selanjutnya ada subdisiplin makro. Ya, tadi kita sudah membahas mikro dan kita masuk ke dalam subdisiplin makro. Subdisiplin makro itu ada antara lain seperti sosiolinguistik. Sosiolinguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa dalam hubungan pemakaian di masyarakat. Ada psikolinguistik, ilmu yang mempelajari hubungan bahasa dengan perilaku, akal budi manusia. Selanjutnya ada antropolinguistik, ilmu yang mempelajari bahasa dengan budaya. Selanjutnya ada filsafat bahasa, ilmu yang mempelajari kedudukan bahasa sebagai kegiatan manusia. Selanjutnya ada stilistika, ilmu yang mempelajari bahasa dalam karya sastra. Selanjutnya ada filologi, ilmu yang mempelajari bahasa, kebudayaan, peranata, dan sejarah suatu bangsa sebagaimana terdapat dalam bahasa tertulis. Selanjutnya ada dialektologi, ilmu yang mempelajari batasan-batasan dialek dan bahasa dalam suatu wilayah. Jadi teman-teman, kedudukan linguistik di antara ilmu linguistik lainnya adalah sebagai pencetus ataupun sebagai hal yang disiplin ilmu yang melahirkan seperti tadi ilmu-ilmu linguistik yang lainnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Simpulan, sosiologi berusaha mengetahui bagaimana masyarakat itu terjadi, berlangsung, dan tetap ada. Dengan mempelajari lembaga-lembaga sosial dan segala masalah sosial dalam satu masyarakat, akan diketahui cara-cara manusia menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Bagaimana mereka bersosialisasi dan menempatkan diri dalam tempatnya masing-masing di dalam masyarakat. Linguistik adalah bidang ilmu yang mempelajari bahasa atau bidang ilmu yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Dengan demikian, secara mudah dapat dikatakan bahwa sosiologi linguistik adalah bidang ilmu antardisiplin yang mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan menggunakan bahasa itu dalam masyarakat. Sosiolinguistik dapat didefinisikan sebagai kajian tentang bahasa dalam hubungannya dengan masyarakat. Baik teman-teman, dari Ibu dosen,
telah selesai materi hakikat dan konsep dasar sosiolinguistik yang kelompok 1 sampaikan. Selebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dari saya moderator dan teman-teman kelompok 1 telah selesai. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.